Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan membahas materi yang cukup sederhana dalam bahasa Inggris dan mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi yang ingin belajar bahasa Inggris. Materinya adalah countable and uncountable noun. Apa itu? Mari kita simak penjelasannya ya. Check it out. Oke teman-teman, jadi materi untuk countable and uncountable noun ini juga bisa dilihat di ebook punya Betty Scramper Azar yang berjudul Understanding and Using English. Oke, jadi kalau countable noun itu count and non-count itu adalah uncountable nouns ya. Ini nama lainnya saja tapi intinya sebenarnya sama. Oke. Jadi kalau countable noun itu semua kata benda yang bisa dihitung meskipun kita lihat dengan mata telanjang secara langsung. Ya, misalnya kalau di sini disebutkan I bought a chair. Jadi a chair bisa kita lihat ya yang di bagian ini. Ya, count noun. Ini a chair, sebuah kursi dengan one chair. Kalau kita melihat kursi secara langsung kan kita sudah bisa tahu jumlahnya. Ya, seperti itu. Kalau dia tunggal kita menggunakan a chair atau one chair. Dengan one itu bisa digunakan sebagai penanda jumlah yang tunggal atau satu. Kemudian kalau plural yang ini, plural itu berarti lebih dari satu atau jamak dengan cara menambahkan s di belakang kata benda. Jadi pada umumnya kalau penanda jumlah benda lebih dari satu itu menggunakan s atau is ya kalau dia kata bendanya yang beraturan. Oke. Jadi kalau lebih dari satu misalnya chairs, two chairs, dua kursi ya. Some chairs, ya beberapa kursi. A lot of chairs, banyak kursi. Many chairs juga sama. Seperti itu. Jadi keterangannya di sini a count noun. Kalau dia tunggal kita menggunakan atau an atau one tadi ya. Kalau dia lebih dari satu bendanya kita gunakan s atau is di belakang kata benda itu. Oke. Kemudian kita lihat yang di bagian non-count noun. Non-count noun ini adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Maksudnya apa? Ya harus dibutuhkan takaran atau ukuran, ya seperti itu. Jadi misalnya kalau di sini furniture itu kita nggak tahu furniture apa, apakah kursi, meja, lemari ya. Dia cuma menyebutkan furniture. Jadi furniture ini dianggap tunggal meskipun yang dimaksud itu banyak tapi dia dihitung sebagai kata benda yang tunggal. Misalnya some furniture, a lot of furniture, much furniture. Jadi tidak menggunakan s atau is di belakangnya. Oke, seperti itu. Oke, jadi saya lanjut lagi teman-teman untuk yang kata benda tidak bisa dihitung. Seperti tadi contohnya adalah kata furniture. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa furniture itu luas teman-teman. Bisa berupa, tunggu ya saya highlight dulu. Bisa berupa kursi ya. Ya, meja. Oke. Ini tidak beraturan tapi yang penting kelihatan teman-teman ya. Kemudian desk itu laci ya, meja yang punya laci. Nah, itu semua kan furniture teman-teman dan bisa dihitung. Kemudian kalau kita mau satukan ini, dia adalah kata benda yang merupakan furniture. Jadi furniture-nya ini tidak perlu ditambahkan s. Oke. Kemudian ada kata sugar. Sugar ini gula.
Ya, kita bisa bayangkan teman-teman, kalau misalnya ada gula yang terdapat di dalam sebuah wadah, misalnya gelas. Kita nggak tahu teman-teman, di dalam gelas itu ada berapa banyak gulanya. Kita nggak mungkin dong hitung satu persatu butiran gulanya itu. Nah, makanya kita membutuhkan takaran. Misalnya sendok teh atau sendok makan, atau mungkin kalau lebih banyak bisa menggunakan setengah liter atau 1 liter. Nah, makanya gula ini termasuk dalam kata benda yang tidak bisa dihitung. Oke, seperti juga kafi juga kan kalau dia dalam bentuk bubuk atau biji, mungkin kalau dalam jumlah tertentu biji 1 atau 2 masih bisa dilihat kan teman-teman, tapi kalau bubuk ya dia perlu juga takaran, misalnya 1 sendok teh atau 2 sendok teh dan seterusnya. Ada kata yang ketiga teman-teman, ada kata luck ya, jadi tadi ini yang sugar and coffee. Oke, kemudian ada kata luck ini adalah kata benda. Jadi teman-teman, ada namanya kata benda yang abstrak ya, yang maksudnya tidak bisa dilihat dalam wujud gitu. Jadi luck, keberuntungan. Nah, ini juga termasuk dalam uncountable noun atau non-count nouns ya. Karena kita tidak bisa tahu ukurannya berapa secara langsung. Kemudian ada kata sunshine. Sunshine di sini ya pastinya bukan kata benda yang bisa dihitung tunggal atau jamak. Oke. Yang bagian E dengan F ya non countnya atau uncountable-nya, and has brown hair. Ya, hair, rambut teman-teman. Bagaimana caranya kita mengetahui jumlahnya rambut? Jadi termasuk dalam uncountable noun. Oke. Nah, kemudian diberikan contoh, Tom has a hair on his jacket. Mungkin ini ya teman-teman, selembar rambut. Jadi dia menggunakan artikel a. Ini teman-teman, a hair. Mungkin cuma satu ya, rambutnya itu jatuh di atas jaketnya. Jadi masih bisa dihitung. Tapi kalau yang ada di kepala, siapa yang mau hitung teman-teman? Oke ya, lanjut. Kemudian yang bagian F, I open the curtains to let in some light. Ya, light. Ini cahaya ya. Saya membuka tirai untuk membiarkan cahaya masuk. Ya, kita nggak bisa hitung cahaya. Gimana itu ukurannya cahaya? Berapa gitu ya. Jadi dia termasuk dalam uncountable atau non-count noun. Kemudian yang count, don't forget to turn off the light before you go to bed. Light sama teman-teman. Tapi konteksnya di sini berbeda. Kalau yang ini cahaya, yang ini don't forget to turn off the light. Ini dia yang dia maksud lampu, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk mematikan lampu sebelum kamu tidur. Lampu kan kita bisa hitung teman-teman, ya bisa kita lihat, oh jumlahnya cuma 1. Oke, seperti itu. Ya, itu tadi materi tentang countable and uncountable nouns. Cukup sederhana ya teman-teman, tapi sebenarnya kalau teman-teman ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai materi tadi atau masih ada yang penasaran, silahkan teman-teman bertanya di komentar, atau bisa juga teman-teman mencari referensi di banyak-banyak sumber ya teman-teman. Misalnya kayak tadi saya memakai buku dari Betty Scramper Azar ya, atau bisa juga buku yang lain teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.